Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 3 Agustus 2021 kami hadirkan informasi terhangat baik dari daerah hingga mancanegara. Seorang wartawan dari media online disiram air keras di kota Medan. Hampir sebagian besar wajahnya luka parah. Aksi kekerasan ini diduga terkait dengan pemberitaan judi. Kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kali ini yang menjadi korban adalah Persada Bayangkara Sembiring, pemimpin redaksi sebuah media online. Persada disiram air keras di bagian wajah oleh orang tak dikenal saat melintas di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Peristiwa itu terjadi Minggu 25 Juli 2021 sekitar pukul 21.50 WIB. Saat Persada hendak bertemu dengan seseorang. Diduga penyiraman air keras tersebut dilatar belakangi oleh pemberitaan mengenai perjudian. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian pelaku penyiraman air keras terhadap wartawan itu. Sebanyak 4 orang yang diduga pelaku sudah ditangkap dan polisi masih melakukan pengembangan lainnya. Sedangkan identitas dan barang bukti masih dirahasiakan. Kasus kekerasan terhadap wartawan menjadi catatan buram di tahun ini. Sebelumnya seorang wartawan di Simalungun tewas pada 19 Juni lalu setelah beberapa kali memberitakan kasus judi dan narkoba. Pada akhir Mei juga terjadi kasus pembakaran rumah wartawan di Siantar yang diduga pelakunya masih berkaitan dengan kasus narkoba. Pembakaran mobil milik kontributor Metro TV dan rumah wartawan Metro 24 dibakar terjadi di Kecamatan Binjai Kota, Kabupaten Serdang Bedagai pada 31 Mei. Keduanya juga terkait dengan pemberitaan lokasi judi di wilayah tersebut. Penderita COVID-19 di Toba membuat heboh warga. Meski harus diisolasi, ia justru berkeliaran dan sengaja seolah ingin membagikan virus kepada orang lain. Akibatnya ia menjadi bulan-bulanan warga dan memaksanya kembali untuk diisolasi. Tingkah warga yang satu ini cukup membuat heboh masyarakat dan pihak kepolisian. Bahkan sempat viral di media sosial. Pasalnya, Selamat, warga Dusun 3, Desa Pardomuan, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang positif terpapar COVID-19, justru tidak mau diisolasi. Ia bahkan tidak percaya dengan virus ini dan bertingkah menyebarkan pada orang lain. Dikabarkan peristiwa ini terjadi karena Selamat dinyatakan positif COVID-19. Ia lari saat sedang menjalani isolasi mandiri. Selamat terus-menerus berlari ingin memeluk warga, bahkan Selamat sempat meludahi orang yang berpapasan dengannya dan kemudian memeluknya. Tingkah Selamat membuat warga sekitar marah hingga akhirnya terjadi eksiden yang tidak diinginkan. Selamat mendapat perlakuan tidak sedap, dipukuli warga. Video pemukulan ini disebar melalui media maya. Terlihat Selamat diseret dan dipaksa kembali untuk dilakukan isolasi. Sebelumnya sempat terjadi informasi yang simpang siur, di mana warga dituduh memukuli penderita COVID-19. Sebaliknya, pihak kepolisian mengklarifikasi hal tersebut bahwa yang sebenarnya Selamatlah yang membuat gaduh di masyarakat karena tidak percaya dengan COVID-19. Kasus lonjakan terpapar COVID-19 di Kota Pematang Siantar terus mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Pasien yang melakukan isolasi mandiri juga membludak. Melihat jumlah yang cukup besar ini, pemerintah kota akan membuat isolasi terpusat. Jumlah warga Kota Pematang Siantar yang terpapar atau terkonfirmasi positif COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumahnya semakin membludak. Sesuai update data COVID-19 Kota Pematang Siantar tanggal 27 Juli 2021, jumlah warga terpapar yang menjalani isoma atau isolasi mandiri sudah mencapai 642. Sehari sebelumnya hanya 593. Pemerintah Kota Pematang Siantar akan memaksimalkan lokasi bagi pasien COVID-19 yang saat ini melakukan isoman. Istilah itu kini menjadi isoter atau isolasi terpadu. Wali Kota Pematang Siantar, Hefriansa, yang juga Ketua Satgas, menyatakan saat ini sedang mendiskusikan lokasi bagi isoter. Rencananya Pemko Siantar akan merehab gedung Bakordik di Jalan Vihara sebagai tempat isoter. Pemerintah akan melakukan cross-check terhadap penderita COVID, melihat kelayakan dan kondisi ekonomi dan kesehatannya. Pasien juga diharuskan membuat surat pernyataan tidak bepergian selama isoter. Banyaknya masyarakat yang melakukan isoter tidak terlepas dari minimnya rumah sakit yang menyediakan tempat tidur bagi pasien COVID-19. Sekretaris Satgas COVID-19 Daniel Siregar sendiri mengakui belum semua rumah sakit di Kota Pematang Siantar yang menyediakan fasilitas tempat tidur bagi pasien COVID-19 yang akan menjalani rawat inap. Padahal semua rumah sakit diwajibkan memberikan 30% tempat tidur dari tempat tidur yang ada. Saat ini baru Rumah Sakit Tentara yang sudah memenuhi 30% tempat tidur itu. Begitupun di Kota Pematang Siantar, tidak saja kekurangan tempat tidur, namun juga kekurangan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan minimal 50 perawat.
Mutasi virus corona varian Delta, yaitu Delta Plus, telah ditemukan di Indonesia. Meski informasi detail tentang varian Delta Plus masih diselidiki, namun diperkirakan varian ini lebih berbahaya karena lebih cepat penularannya dan lebih ganas. Mutasi virus corona varian Delta yaitu Delta Plus telah ditemukan di Indonesia. Informasi detail tentang varian Delta Plus saat ini masih diselidiki. Virus ini sendiri menurut para ahli merupakan varian virus yang bertanggung jawab atas gelombang kedua penyebaran COVID-19 di India. Perbedaan Delta Plus lantaran varian ini memiliki mutasi tambahan pada bagian lonjakan protein yang disebut K417N. Selain itu, masih banyak varian mutasi lain Delta Plus. Sebagian besar dilaporkan berasal dari 9 negara di Eropa, Asia, dan Amerika. Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan kasus Delta Plus telah ditemukan di Jambi dan Mamuju serta Sumatera Barat. Varian Delta Plus memiliki kemampuan tingkat penularan yang lebih cepat dan lebih mudah berikatan dengan sel paru. Ada kemungkinan virus ini resisten terhadap terapi antibodi monoklonal, infus antibodi intravena yang kuat untuk menetralisir virus. Meski demikian, masih perlu data lebih banyak untuk menentukan apakah varian ini lebih menular, tidak terdeteksi oleh tes COVID-19, dan apakah menyebabkan gejala lebih parah. Vaksin Sinovac Biotech yang saat ini tengah diberikan kepada masyarakat di Indonesia dikabarkan hanya bertahan 6 bulan. Peneliti Cina melaporkan studi laboratorium sampel darah dari orang dewasa menemukan antibodi yang dipicu oleh vaksin Sinovac Biotech menurun di bawah ambang batas utama dalam waktu sekitar 6 bulan setelah dosis kedua dilakukan. Namun menurut peneliti, suntikan ketiga akan memiliki efek penguat. Studi itu dilakukan dari sampel darah orang dewasa sehat berusia 18 sampai 59 dalam sebuah makalah yang belum ditinjau oleh rekan sejawat. Dilaporkan Reuters pada 27 Juli 2021. Ketika peserta dalam beberapa kelompok diberi dosis ketiga 6 bulan setelah suntikan kedua, tingkat antibodi mereka setelah 28 hari berikutnya meningkat menjadi 3 hingga 5 kali lipat dibandingkan mereka yang hanya mendapatkan dosis kedua. Demikian Top 5 kali ini kami sampaikan, tetap jaga protokol kesehatan. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.